Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Dangerous Animal yang dirilis pada tahun 2025, di mana film ini bercerita tentang Zephyr, seorang peselancar keliling bebas dan tangguh yang diculik oleh Tucker, seorang kapten kapal yang tergila-gila dengan hiu. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jika kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru dari channel ini. Oke, mari kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan dua turis, Greg dan Heather, yang sedang hamil, datang ke Gold Coast, Australia. Mereka coba atraksi kandang hiu yang namanya Tucker's Experience. Awalnya pemilik tempat itu, Tucker, nggak kelihatan. Yang mereka temui cuma seorang penjual bernama Dave yang memperingatkan kalau ada orang baru saja diserang hiu banteng. Tetapi Greg dan Heather malah ketawa, mikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin. Tidak lama Tucker muncul. Dia sangat ramah dan menyambut mereka. Tucker tahu kalau mereka dari Kanada, lalu bertanya apakah mereka pacaran. Heather langsung bilang mereka cuma teman sekamar di asrama. Mereka cerita kalau harusnya ikut rombongan ke SeaWorld, tetapi kebablasan tidur, jadi ketinggalan. Tucker bercanda kalau begitu nggak ada yang tahu kalian ada di sini, yang bikin Heather agak nggak nyaman. Tetapi akhirnya mereka tetap ikut naik perahu Tucker ke laut lepas. Di perjalanan Tucker cerita masa kecilnya yang menyeramkan. Waktu umur 7 tahun, dia pernah diserang hiu. Dia selamat tetapi tubuhnya penuh luka bekas gigitan. Sampai di tengah laut, Tucker buang seember umpan ke air buat manggil hiu. Heather mulai panik karena takut, tetapi Tucker ngajarin dia cara menenangkan diri. Lalu Greg dan Heather masuk ke kandang hiu di dalam air. Puluhan hiu berenang mengitari mereka. Heather sempat kaku ketakutan, tetapi Greg menenangkan dengan menggenggam tangannya. Perlahan Heather mulai menikmati pemandangan bawah laut dan merasa kagum sama hiu-hiu itu. Begitu mereka naik lagi ke perahu, Heather dan Greg dengan senang cerita pengalaman barusan, bahkan berterima kasih kepada Tucker. Tetapi tiba-tiba suasana berubah. Tanpa peringatan, Tucker malah menusuk Greg, lalu melempar tubuhnya ke laut. Besok paginya ada seorang cewek asal Amerika bernama Zephyr yang lagi asik berselancar di pantai. Dia kelihatan senang banget dengan hidupnya. Setelah itu dia mampir ke sebuah toko. Di sana ada seorang pria bernama Moses yang lagi nyari kabel jumper buat mobilnya, tetapi toko itu ternyata kehabisan. Zephyr sendiri lagi ngabisin minuman dingin dan diam-diam dia menyembunyikan es krim curian di dalam gelas itu. Moses sadar lalu mendekatinya. Dia tanya apakah Zephyr punya kabel jumper. Zephyr bilang nggak punya, tetapi Moses langsung ngancam bakal ngadu ke kasir soal es krim yang dia curi. Moses cerita kalau dia udah jalan jauh buat nyari kabel jumper dan sekarang harus balik ke mobilnya. Akhirnya mau nggak mau, Zephyr setuju buat nganterin dia pakai mobil van miliknya. Dalam perjalanan, Moses coba ngajak ngobrol, tetapi Zephyr cuek karena lagi kesal. Mereka lalu sampai di gedung parkiran, tempat mobil Moses berada. Zephyr melihat ada papan selancar di mobilnya. Dengan kabel jumper dari Zephyr, akhirnya mobil Moses bisa nyala lagi. Sambil nunggu mereka ngobrol dan ternyata sama-sama suka selancar. Dari situ Zephyr mulai tertarik sama Moses. Moses juga bilang kalau sebenarnya dia gak berniat melaporkan pencurian Zephyr ke kasir, meski tanpa bantuan. Malam harinya mereka berdua jadi makin dekat. Mereka duduk di dalam van Zephyr, ngobrol panjang tentang selancar dan akhirnya ketiduran bareng di sana. Pagi-pagi Moses bangun duluan. Dia masuk ke rumahnya buat nyiapin sarapan. Tetapi saat balik lagi ke van, ternyata Zephyr sudah pergi bersama mobilnya. Bikin Moses kecewa berat. Setelah itu Zephyr sampai di sebuah tempat parkir dekat pantai yang sepi banget. Cuma ada satu truk pick up di sana. Dia mau berselancar, tetapi sadar kalau kunci sirip papan selancarnya hilang.
Ternyata waktu semalam Moses tanpa sengaja membuang kunci itu saat mereka bermesra-mesraan. Shapir akhirnya mendekati truk itu, berharap ada sesuatu yang bisa dipakai. Saat itu pemilik truk muncul dan ternyata itu adalah Tucker. Shapir tanya apakah dia punya kunci sirip dan Tucker dengan ramah memberikannya. Setelah itu Tucker pergi. Shapir lalu dapat pesan dari Moses yang nanya kenapa dia pergi. Dia balas singkat kalau dia lagi surfing. Tetapi tiba-tiba Tucker muncul dari belakang, langsung menutup kepala Shapir dengan kantong plastik. Shapir pingsan seketika. Tucker lalu mengangkat tubuhnya, memasukkannya ke dalam truk dan menyembunyikannya ke sebuah koper besar. Saat matahari terbit, Tucker kembali ke perahunya. Dia menyeret koper besar berisi Shapir yang masih pingsan, lalu membawanya masuk ke dalam kabin kapal. Sementara itu Moses sampai di parkiran pantai. Dia melihat van Shapir ada di sana, tetapi Shapirnya tidak kelihatan. Dia mencoba menelepon nomor Shapir, tetapi suara deringnya malah kedengaran dari dalam van itu. Artinya ponsel Shapir tertinggal di sana. Di perahu Shapir mulai siuman. Dia kaget mendapati dirinya diborgol di ranjang besi. Lebih mengejutkan lagi ternyata ada orang lain di situ, yaitu Heather, turis yang sebelumnya juga hilang. Heather juga terikat di sana. Shapir panik dan berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Tetapi Heather bilang, percuma, di tengah laut seperti ini nggak ada yang bisa dengar. Shapir tidak mau menyerah. Dia mulai mencari-cari sesuatu di sekitar ranjang untuk bisa membuka borgol. Tetapi matanya kemudian tertuju pada dinding kabin yang penuh dengan coretan nama-nama orang. Itu adalah nama-nama korban sebelumnya yang pernah ditawan Tucker, membuat Shapir merinding ketakutan. Kedua wanita itu kemudian ngobrol pelan-pelan, mencoba memahami situasi buruk yang mereka hadapi. Mereka sadar satu hal yang bikin tambah ngeri. Karena mereka turis, tidak ada yang benar-benar tahu atau mencari mereka. Sementara itu, Moses yang masih khawatir menuju tempat kerjanya. Di jalan, dia melihat truk milik Shapir sedang ditarik oleh petugas. Rasa curiganya makin besar. Dia langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kalau Shapir hilang. Tetapi polisi agak ragu. Mereka bilang, kamu baru kenal dia 11 jam. Apa kamu yakin dia benar-benar hilang? Moses ngotot minta laporan tetap dibuat. Lalu polisi tanya kalau begitu siapa nama belakang Shapir. Moses langsung terdiam. Dia sadar. Ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang gadis itu. Di dalam perahu, Shapir dan Heather sempat ngobrol tentang hidup mereka. Heather merasa menyesal karena dulu tidak mendengarkan ibunya. Lalu malah memilih cuti setahun untuk jalan-jalan. Sedangkan Shapir terbuka soal masa lalunya. Dia yatim piatu, pernah tinggal bersama banyak keluarga asuh, bahkan sempat masuk penjara anak-anak. Saat ngobrol, Shapir memperhatikan ada kawat di bra bikini Heather. Dia minta Heather melepaskannya karena bisa dipakai untuk mencoba membuka borgol. Heather setuju dan memberikan kawat itu. Ketika Shapir baru saja mulai mencoba, Tucker masuk dengan nampan berisi makanan dan air. Heather hanya berani minum air, sementara Shapir menuntut diberi makanan. Tucker memberikannya lalu keluar lagi. Tetapi setelah makan dan minum, Shapir merasa aneh. Tubuhnya lemas, keringat bercucuran, dan pandangannya mulai kabur. Dia jatuh ke lantai tak berdaya. Tucker kembali masuk dan dengan tenang mengambil kawat dari tangannya. Saat itu terungkap kalau air minum mereka sudah dicampur obat bius. Perlahan Shapir dan Heather sama-sama pingsan. Beberapa waktu kemudian Shapir terbangun dalam kondisi terikat di kursi di dek kapal. Di depannya Tucker sedang santai menyiapkan kamera seolah-olah mau merekam sesuatu. Heather masih pingsan. Tubuhnya sudah dilengkapi tali pengaman. Tucker mendekatinya, memotong sehelai rambut Heather dengan pisau, lalu membangunkannya. Heather langsung panik. Lalu Tucker menekan tombol perlahan-lahan. Heather diangkat dengan alat khusus. Tubuhnya melayang beberapa meter di atas air laut. Shapir berteriak-teriak minta Tucker berhenti. Sementara Heather menangis ketakutan melihat puluhan hiu berenang lapar di bawahnya.
Heather memohon-mohon supaya tidak dibunuh, tetapi Tucker tidak peduli. Dia malah menurunkan alat itu, membuat Heather masuk setengah tubuh ke air. Dan saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seekor hiu ganas langsung menerkam Heather. Shepard hanya bisa menjerit histeris, sementara Tucker merekam semuanya dengan wajah puas. Seakan-akan dia sedang membuat film favoritnya sendiri. Setelah Heather mati dimakan hiu, Shepard mencoba tetap kuat. Dia mengukir nama Heather dan namanya sendiri di dinding kabin, supaya ada jejak bahwa mereka pernah ada di sana. Saat itu Tucker malah asik menari dan minum-minum di ruangan lain, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi Shepard terkejut waktu melihat dinding lain. Di balik cat ada lapisan penuh coretan nama-nama korban sebelumnya. Artinya, sudah banyak sekali orang yang pernah dibunuh Tucker di perahu ini. Sementara itu, Tucker melakukan ritual anehnya. Dia menempelkan sehelai rambut Heather ke sampul sebuah DVD, lalu menyimpannya rapi di lemari bersama koleksi lainnya, seperti semacam trofi korban. Setelah itu, dia mengambil kaset kosong dan menulis nama Shepard di labelnya. Itu pertanda jelas Shepard adalah target selanjutnya. Keesokan harinya Tucker membawa makanan dan air untuk Shepard. Tetapi Shepard marah, menendang nampan itu dan menyuruh Tucker menjauh darinya. Tucker malah mencoba membela diri. Dia bilang tindakannya wajar, karena dia menganggap dirinya seperti hiu, pemangsa alami yang mengendalikan makhluk lemah supaya ekosistem tetap seimbang. Tetapi Shepard tidak terima. Dia balas dengan kata-kata tajam. Hiu sebenarnya adalah makhluk yang berevolusi dengan sempurna. Sedangkan Tucker cuma pengecut yang membunuh wanita karena ibunya sendiri tidak pernah mencintainya. Tucker tidak menanggapi hinaan itu. Sebelum pergi, dia hanya menyuruh Shepard menggunakan ember yang disediakan sebagai toilet. Saat sendirian, Shepard memperhatikan ember itu. Selama ini dia menolak memakainya. Tetapi sekarang dia sadar ada bagian bergerigi tajam di ember itu. Dia patahkan dan menjadikannya senjata darurat. Malam harinya, Tucker kembali membawa jarum suntik berisi obat bius. Dia mencoba menyuntik Shepard yang pura-pura tidur. Tetapi tiba-tiba Shepard menyerang lebih dulu, menusukkan pecahan ember itu ke tubuh Tucker. Tucker jatuh pingsan. Shepard cepat-cepat mengambil kunci dari tubuh Tucker, lalu berhasil membebaskan dirinya dari borgol. Tetapi kebebasan itu tidak berlangsung lama. Tucker si psikopat segera sadar lagi dan mengejarnya. Dia berhasil menusukkan obat bius ke kaki Shepard. Meski kakinya mulai lemas, Shepard menendangnya keras-keras lalu lari ke ruang kontrol. Di sana dia mencoba menggunakan radio untuk meminta pertolongan. Tetapi alat itu rusak. Shepard panik, berlari ke dek kapal. Namun Tucker sudah muncul lagi, siap menyerangnya. Dalam keputusasaan, Shepard melemparkan kamera rekaman Tucker ke laut, lalu langsung melompat ke air untuk kabur. Sayangnya efek obat bius di tubuhnya semakin kuat. Dia tidak sanggup berenang lagi, tubuhnya lemas dan akhirnya pingsan di dalam air. Tucker pun dengan mudah menariknya kembali ke atas kapal. Besok paginya Moses datang ke pantai bersama beberapa polisi untuk mencari Shepard yang hilang. Polisi masih ragu tapi Moses tidak mau menyerah. Tiba-tiba dia mendapat ide. Dia membuka aplikasi bernama Wave Watch, yaitu aplikasi yang menyiarkan rekaman kamera pantai secara langsung dari berbagai titik. Dia memeriksa ulang rekaman di waktu Shepard menghilang. Dan benar saja dia melihat sebuah truk pergi dari lokasi parkir van Shepard. Saat diperbesar, Moses melihat logo bertuliskan Tucker Experience di truk itu. Seketika dia sadar, pasti ada hubungannya dengan pria bernama Tucker. Moses langsung mencari nomor Tucker lewat situs web. Dia menelepon tetapi tidak ada jawaban. Thanks. Sementara itu, Tucker sedang berada di kota, mencoba membeli kamera baru untuk menggantikan kameranya yang rusak semalam. Moses akhirnya sampai di perahu milik Tucker. Dia mencoba bicara, tetapi Tucker tidak ada di sana. Tetapi tiba-tiba Moses mendengar suara jeritan samar Shepard dari dalam kapal. Dia langsung curiga. Tanpa pikir panjang, Moses memecahkan kaca jendela dan masuk. Dia mengikuti suara itu sampai menemukan Shepard yang terikat. Dengan kaget dan panik, Moses melepas lakban di mulut Shepard. Shepard langsung memohon,
tolong cari sesuatu buat buka kunci ini. Dan cepat telepon polisi sebelum dia kembali. Moses pun menelpon polisi, tetapi sialnya Tucker tiba-tiba muncul. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam perahu. Moses berusaha sekuat tenaga dan kali ini dia berhasil menjatuhkan Tucker. Saat dia hampir menghabisi Tucker, tiba-tiba Dave, penjual yang dulu memperingatkan tentang hiu, muncul entah dari mana. Dave mengira Moses adalah penyusup, jadi dia memukul Moses sampai pingsan. Tetapi kemudian Dave mendengar suara teriakan wanita dari bawah dek. Sebelum dia sempat bereaksi, Tucker menghantamkan kapak ke kepalanya. Dave pun tewas seketika. Setelah Dave mati, Moses kini jadi tawanan juga. Dia terikat di ranjang tepat di sebelah Zephyr. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Moses meminta maaf karena gagal menyelamatkannya. Dia bertanya kenapa Zephyr meninggalkannya pagi itu setelah mereka sempat dekat. Zephyr menjawab singkat, katanya dia lebih baik sendirian. Tetapi Moses menatapnya serius dan bilang, tidak ada orang yang benar-benar lebih baik kalau sendirian. Dia tahu Zephyr sudah melewati hidup yang berat, dan itu mungkin alasan dia selalu lari dari rumah atau dari orang lain. Obrolan mereka terhenti saat Tucker masuk, membawa tali kekang. Tak lama kemudian, Moses dipasangi tali itu. Lalu Tucker memotong seikat rambutnya, sebuah tanda bahwa dia sedang mempersiapkan Moses untuk jadi korban berikutnya. Zephyr hanya bisa duduk di kursi ketakutan. Dia memohon kepada Tucker agar tidak membunuh Moses. Zephyr berusaha meyakinkan katanya dia bukan turis biasa. Dia punya koneksi dan polisi pasti tidak akan menyerah mencarinya. Tetapi Tucker tidak peduli. Dia menekan tombol membuat tubuh Moses perlahan terangkat dan melayang di atas air. Begitu Moses diturunkan, setengah badannya sudah menyentuh air. Sementara hiu-hiu lapar mulai berenang di bawahnya. Zephyr panik dan berteriak, "Diam saja, jangan bergerak." Moses menuruti dan ajaibnya hiu-hiu itu benar-benar mundur. Untuk sesaat, mereka merasa lega. Tetapi Tucker justru marah besar. Dia menarik Moses kembali ke atas kapal, lalu menusuknya berkali-kali sampai tubuh Moses penuh darah. Setelah itu dia menurunkannya lagi ke laut. Kali ini darahnya membuat hiu-hiu kembali datang. Moses tampak tidak punya harapan lagi. Tetapi tepat di saat-saat terakhir, sebuah helikopter patroli terlihat melintas di kejauhan. Tucker panik, dia tidak bisa ambil resiko ketahuan, jadi untuk sementara dia menunda pembunuhan Moses. Di dalam kabin kapal, Moses tergeletak tak sadarkan diri, tubuhnya penuh darah. Zephyr duduk di sampingnya merasa sangat bersalah karena sadar bahwa dialah yang membuat Moses ikut terjebak dalam mimpi buruk ini. Dalam keadaan putus asa, Zephyr nekat. Ia mematahkan ibu jarinya sendiri agar bisa melepaskan borgol. Tepat saat itu, Tucker masuk membawa makanan. Dengan wajah dingin, dia menghina Moses, menyebutnya lemah dan bilang bahwa Zephyr memang tidak pantas bersama cowok seperti itu. Sebelum keluar, dia sempat berkata bahwa acara malam ini akan jadi yang terbaik sejauh ini. Setelah ditinggal sendirian, Zephyr berusaha keras menarik tangannya dari borgol. Tetapi tetap tidak berhasil meski jempolnya sudah patah. Akhirnya dengan rasa sakit luar biasa, dia menggigit jempolnya sendiri sampai hampir putus, sambil menangis menahan perih. Tak lama kemudian Tucker kembali, tetapi dia terkejut karena Zephyr sudah tidak ada di tempat tidur. Ternyata Zephyr bersembunyi di balik pintu. Dengan cepat dia mengunci Tucker di dalam kabin, lalu kabur. Dia berlari ke ruang kontrol kapal dan mencoba menyalakan mesin. Tetapi Tucker berhasil mendobrak pintu darurat, lalu mematikan listrik kapal sebelum Zephyr sempat kabur. Dari jendela Zephyr melihat ada pesta di pantai dekat situ. Dia segera mengambil pistol suar dan mencoba menyalakannya untuk menarik perhatian. Tetapi sebelum berhasil, Tucker muncul dari belakang. Zephyr panik, lalu menembakkan suar itu ke arah Tucker dan cepat-cepat membanting pintu agar si psikopat terhalang. Zephyr berusaha kabur lewat jendela atap. Namun Tucker berhasil menerobos masuk lagi dan mengejarnya. Zephyr melawan sekuat tenaga. Dia menghantam Tucker dengan panci, lalu menusukkan pisau ke telapak tangannya, sebelum akhirnya berlari sekencang mungkin. Saat Tucker bangkit lagi, dia melihat Zephyr sudah berlari menuju pantai. Tucker segera naik ke speedboat untuk mengejarnya. Zephyr berenang sekuat tenaga, dan akhirnya dia berhasil sampai daratan. Dengan panik dia berteriak minta tolong, namun sebelum ada yang sempat mendengar, Tucker sudah menyusul.
dan menutup mulut Zephyr dengan kasar dan menjatuhkannya ke tanah. Beberapa waktu setelah dikejar-kejar, Zephyr terbangun dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya digantung dengan tali pengaman di atas laut. Di dekatnya, Moses dipaksa duduk sebagai penonton. Tucker si psikopat sudah menyiapkan kamera. Ia terlihat begitu senang karena kali ini seekor hiu ganas muncul tepat di bawah Zephyr. Moses berteriak-teriak memohon supaya Tucker menghentikan semua ini. Tetapi tentu saja dia tidak peduli. Zephyr diturunkan perlahan ke air. Setengah tubuhnya sudah terendam. Aneh sekali, hiu-hiu itu tidak menyerangnya. Tucker bingung sampai akhirnya seekor hiu putih raksasa muncul. Kehadirannya membuat hiu-hiu lain kabur ketakutan. Tucker panik dan mencoba mengusir hiu besar itu dengan sebuah kait besi. Tetapi justru kehilangan senjatanya. Melihat kesempatan, Zephyr berusaha memanjat tali menggunakan kait itu. Tetapi akhirnya terjatuh lagi. Untungnya, jatuhnya membuat dia lepas dari tali pengaman. Sekarang dia berada langsung di hadapan hiu putih besar. Tetapi mengejutkan, hiu itu justru tidak menyerangnya. Ia berenang menjauh begitu saja. Sementara itu Tucker sibuk mencari Zephyr di air. Dia tidak sadar bahwa Zephyr sudah berhasil naik dari belakang kapal dengan tekad yang kuat. Lalu dengan keberanian penuh, Zephyr menembakkan tombak ke arah Tucker. Tucker jatuh tercebur ke laut. Dengan panik, Tucker mencoba naik lagi, tetapi sudah terlambat. Hiu putih raksasa itu muncul dari kedalaman, lalu menyerangnya dengan brutal. Tubuh Tucker tercabik-cabik, dan ironisnya, semua terekam jelas di kameranya sendiri. Namun bahaya belum selesai. Tali tombak ternyata tersangkut di pergelangan kaki Zephyr. Menariknya jatuh ke laut. Moses menjerit ketakutan, lalu pingsan karena shock. Zephyr hampir putus asa. Tetapi dia berjuang sekuat tenaga, berenang hingga akhirnya berhasil muncul lagi dan naik ke kapal. Tubuhnya penuh luka, tetapi dia tidak menyerah. Di adegan terakhir, Zephyr menyalakan pistol suar untuk meminta bantuan. Cahaya merah menyala terang di langit malam. Sebuah kapal di kejauhan segera datang mendekat. Zephyr bergegas ke Moses yang masih tak sadarkan diri. Sambil menangis, ia berkata dengan jujur bahwa dulu ia merasa hidupnya di darat tidak punya arti. Tetapi sekarang semuanya berubah karena ada Moses di sisinya. Mendengar itu, Moses akhirnya membuka mata. Lemah tetapi masih hidup. Mereka saling menatap dan tersenyum penuh harapan. Ada janji yang tidak terucapkan di antara mereka. Seakan-akan bahwa setelah semua ini mereka akan bertahan bersama. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Dangerous Animals tahun 2025, di mana film ini bercerita tentang Zephyr, seorang peselancar keliling bebas dan tangguh yang diculik oleh Tucker, seorang kapten kapal yang tergila-gila dengan hiu dan menjadikannya korban manusia demi ritual pemakanan oleh hiu, sambil ia merekam setiap momen brutal tersebut. Tucker bukan hanya pembunuh, ia adalah sutradara film Gerakan Hiu, menjadikannya sosok manusia paling berbahaya ketimbang predator di laut. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.